Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu absen terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Basra Bayu Hidayat, Hadir, Bu. Arin Mufliha, Hadir, Bu. Asmaul Fatona, hadir Bu. Ayu Erica, hadir Bu. Kartika Ristin, hadir Bu. Cassandra Margarita, Biswan Hakim, Hadir, Bu. Ahmad Farhan, Hadir. Celsa, Hadir. Indian Jerwangi, Nggak hadir, Bu. Hadir, Bu. kenapa dia? Sakit. Oh sakit ya. Demam, Bu. Alias kita, Anissa Setu Sabena, Atika Lestari, Adisya Nurjana, Adri Wijaya, Hadir. Amanda Sika, Aprilia Ika Hartati. Hadir, Bu. Baik. Ibu buka pembelajaran kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di materi kita pada hari ini, ada yang tahu pembelajaran kita sebelumnya tentang apa? Masih ada yang ingat sahabat utama Khulafaur Rasyidin itu ada berapa? Ada. Satu, Abu Bakar. Kedua, Utsman. Ketiga, keempat, Ali. Baik, kita langsung memasuki materi kita yang pertama hari ini, yaitu kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Nah, kita mengenal terlebih dahulu biografinya Umar bin Abdul Aziz terlebih dahulu. Nah, nama lengkap Umar bin Abdul Aziz ini Abu Hafs Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Hamzah bin Hakam bin Alaihissalam dan bin Umayyah dan bin Abu Sa'ad. Nah, nama panggilan beliau adalah Umar bin Abdul Aziz, Abu Hafs Umar kedua dan Khulafaur Rasyidin kelima. Nah, Umar bin Abdul Aziz ini merupakan keturunan dari Umar bin Khattab melalui
beliau diangkat sebagai gubernur Hijaz yang berkedudukan di Madinah, yang pada waktu itu umurnya masih 24 tahun. Nah, ketika Masjid Nabawi itu dibongkar atas perintah Abdul Malik bin Marwan untuk diganti bangunan yang lebih bagus dan indah, Umar bin Abdul Aziz ini dipercaya sebagai pengawas pelaksanaan bangunan itu, dan Umar bin Abdul Aziz ini dikenal sebagai gubernur yang adil, bijaksana, dan mengutamakan kepentingan rakyat-rakyatnya. Kemudian ada usaha-usaha Umar bin Abdul Aziz. Yang pertama itu menghidupkan kembali ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan yang kedua itu menerapkan hukum syariah secara serius dan sistematis. Dan yang ketiga, beliau mengadakan kerjasama dengan ulama-ulama besar seperti Hasan al-Basri dan Sulaiman bin Umar. Dan yang terakhir itu beliau memerintahkan kepada Imam Muhammad bin Muslim bin Syihab az-Zuhri untuk mengumpulkan hadis-hadis untuk ditulis. Nah, sebelum memasuki tugas untuk kelompok dan individu, Ibu di sini menggunakan strategi think per set, yang dimana Dua-dua, kita tahu. Sini, ini satu. Dua-dua. Mana dua? Satu sini. Ini malah satu ini. Buat. Iya. Dia tahu. Satu kau situ. Jadi gimana nih, Bu? Sudah? Sudah. Nah, kalian mencari tentang tugasnya itu mencari tentang bagaimana sikap kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Nah, kalian cari dulu mandiri-mandiri, boleh di mana saja. Nah, setelah kalian dapat, kalian baru mencocokkan dua orang.
Yes. Oh, yang udah dulu ikut. Waktunya 5 menit ya. Iya, Ibu. Gaya pimpinan. Satu ibunya, Bu. Ibu juga. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan ada beberapa gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Yang pertama yaitu adil, yang kedua bijaksana, tiga sopan, yang keempat transparansi, kelima keterbukaan, yang keenam kesederhanaan. Nah di sini dengan gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, pada saat dia memimpin dengan adil dan bijaksana dan sederhana, bahkan dia sendiri pun rela hidup sederhana. Bahkan semua keluarganya dilarang untuk menerima hadiah yang biasa diterima kalangan keluarga khalifah pada saat itu, demi untuk masyarakatnya. Sekian dari Bapak kami. Silakan model selanjutnya. Di sini saya akan menyebutkan ada beberapa sikap kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Yang pertama, sikap zuhud. Yang kedua, tawadu dan ramah. Yang ketiga, waras dan suka bersedekah. Yang keempat, kejujuran. Yang kelima, negarawan. Yang keenam, santun. 7, cerdas. 8, berhati lembut. 9, moderat. 10, sederhana. Dan 11, meninggalkan dunia. Silakan nomor selanjutnya. Baik, itulah tadi presentasi kita ya. Masing-masing kelompok sudah masuk. Ya, sebelum Ibu memberi pertanyaan, nanti kalian setiap kelompoknya masing-masing itu nanti menjawab ikutan. Insya Allah. Nanti siapa nilainya yang paling bagus itu nanti dikasih ibu. Nomor 1. Sebelum itu kita sedikit terlebih dahulu, silakan berdiri. Siap. Bu, boleh yang satu. Boleh. Ibu masih ada ibu. Peraturannya jika ibu bilang buka mulut tertawa 3 kali, berarti kalian hahaha. Iya, Bu. Bu, boleh. Bu. 1, 2, 3. Buka mulut tertawa 3 kali. Buka mulut tertawa 2 kali. Kami tahu mana. Tapi semangat
Ibu. Bu, tengok sini, Bu. Satu sama ya tadi. Ya. Siap, Bu. Curang Bu. Curang. Ih, curang. Ih, ngambek kalau mau sini juga. Soal nomor 3. Umar bin Abdul Aziz merupakan keturunan dari nomor 1 Hafiz. Soal nomor 2. Umar bin Abdul Aziz. Fadli. Supaya dia menghadapi pelaku. Iya, kita sudah pelaku. Dari tengah, Bu, tengah, Bu. Ya. Umar bin Abdul Aziz merupakan keturunan dari Belum. merupakan keturunan dari Umar bin Khattab melalui ibunya yang bernama Satu. Tiga, dua, Wes, sakit, kan? Sedikit. Laila Masing. Nomor satu. Aduh, bebas inian. Selanjutnya, Umar bin Abdul Aziz pernah menjabat sebagai Gubernur. Umar bin Abdul Aziz mempunyai sifat Ibu, aku kan dua. Penentu nih. Penentu. Ya. Bu, memang sini. Kalau ya. Setelah menjadi khalifah, terjadi suatu perubahan. Umar bin Abdul Aziz meninggalkan cara bermewah-mewahan atau membalas diri dan keluarganya. Bahkan beliau melakukan Aniska tuh ada jengkel. Aku jangan pipi itu. Ayo ini Aniska.
Itu soal Dengerin ya. Para ahli sejarah menyatakan bahwa gaya kepemimpinan khalifah ini mirip dengan gaya kepemimpinan khalifah. Beberapa dosis disegani baik oleh kawan maupun lawan politiknya. Bahkan salah satunya Khalifah Umayyah yang tidak pernah dicela ialah sebagai itu ya. Aduh, ini gua memang mau satu yang ngasih pertanyaan itu. menyimpulkan aja bu. Gak belum ada menang. Lagi Lah, ya, Bu. Nanti Boleh, bisa. Kak. Nah, ada mana nak? Iya, habis toh. Nama lengkap Umar bin Abdul Aziz adalah Abu Hafs Umar bin Abdul Aziz bin Marwan yang ayahnya pernah menjabat sebagai Mesin. Jadi sebenarnya itu ada di kelompok satu ya. Yang kalah tetap ada di Yang aneh pas terus. Silakan perwakilan kelompok satu. Foto dulu dah. Coba. Ini. Ya boleh ngambil gigi yang mau itu. Bu, kita tuh nih. Oke, pun nabung dulu kita pasti enggak tahu. Baik, sebelum ibu tutup ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran Wih, kita pada hari liwat ini? nih. Kasih liwat tamu. Boleh Ada, bantu. ayo lah. Jelas, Itu roti sisir kasihnya. Kenapa baju itu kamu sama? Biografinya itu nama lengkapnya adalah Abu Hafs Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Raka bin As bin Umayyah bin Abdus Syams. Terus gaya kepemimpinannya itu awal kali Umar bin Abdul Aziz dalam bidang politik Madinah adalah menjabat sebagai gubernur di Madinah. Yang kedua, usaha-usaha dalam kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz itu menghidupkan kembali ajaran Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, menerapkan hukum syariah Islam secara serius dan sistematis. Yang ketiga, mengadakan kerjasama melalui musyawarah dengan para ulama seperti Hasan al-Basri dan Sulaiman bin Umar. Yang keempat, memerintahkan kepada Imam Muhammad bin Muslim bin Syihab al-Zuhri mengumpulkan hadis-hadis untuk ditulis. Sikap kepemimpinan itu zuhud, kewibawaan dan kejujuran. Terima kasih Anda. Jalan dua benar. Wow, udah umum. Double cuy.